Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Regia Metiana dengan NPM 190319188 akan menjelaskan materi mengenai manajemen piutang syariah. Semakin dengan berkembangnya zaman, maka akan semakin kompleks pula permasalahan di dalam bisnis. Hal ini pun berdampak pada perusahaan. Di dalam menjalankan usahanya, perusahaan tentunya menginginkan adanya pembayaran tunai akan produk yang ditawarkannya. Tetapi, perusahaan sendiri melihat adanya peluang penjualan kredit sebagai sarana penambahan laba usaha di dalam dunia bisnis. Hal inilah yang mendasari munculnya kegiatan manajemen piutang. Definisi manajemen piutang menurut para ahli, yang pertama, menurut James Van Horn dan John Wojcicki Jr., piutang adalah sejumlah uang hutang dari konsumen para perusahaan yang membeli barang atau jasa secara kredit kepada para perusahaan. Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, piutang sendiri merupakan uang yang dipinjamkan yang dapat ditagih terhadap orang lain atau dari orang lain. Menurut Mohbeni 2009, piutang merupakan hak penagihan kepada pihak lain atas uang, barang, ataupun jasa yang timbul karena adanya penjualan barang atau jasa secara kredit dalam jangka waktu 1 tahun atau dalam siklus normal perusahaan. Sehingga dapat disimpulkan bahwa piutang merupakan hak yang ditagihkan kepada orang lain akibat dari adanya kebijakan penjualan secara kredit yang ditempuh oleh perusahaan, baik barang maupun jasa. Sehingga dengan begitu, manajemen piutang merupakan sistem yang dibuat oleh perusahaan melalui proses perencanaan hingga pengendalian uang yang ditagihkan kepada pihak yang meminjam uang. Adapun klasifikasi piutang secara umum ini terbagi menjadi dua, yaitu ada piutang usaha dan ada piutang non-dagang. Piutang usaha merupakan klasifikasi piutang yang timbul akibat adanya transaksi secara kredit dalam rangka upaya dari perusahaan itu sendiri. Sementara piutang non-dagang merupakan piutang yang timbul bukan karena adanya transaksi penjualan barang, jasa, dan maupun kegiatan yang ada di luar usaha. Biasanya hal ini berupa kredit atas aktiva perusahaan yang sudah tidak produktif lagi. Adapun faktor-faktor yang mempengaruhi besarnya piutang itu ada 5. Yang pertama, volume penjualan tidak cash atau kredit. Yang kedua, syarat pembayaran penjualan secara tidak tunai. Yang ketiga, jangka waktu kredit. Yang keempat, pemberian potongan dan pembatasan kredit. Dan yang kelima, kegiatan penagihan piutang dari pihak perusahaan. Volume penjualan tidak cash itu sendiri, apabila semakin besar, maka akan semakin besar anggaran dalam piutang usaha itu sendiri. Sementara untuk syarat atau standar pembayaran penjualan secara tidak tunai atau kredit, semakin longgar standar kredit yang diberikan, maka akan semakin besar pula piutang yang tertanam dan semakin besar pula resiko kerugian piutang. Untuk jangka waktu kredit itu sendiri, semakin panjang waktu kredit, maka akan semakin besar pula piutang usaha yang tertanam maupun sebaliknya. Untuk pemberian potongan itu, apabila semakin besar potongannya, maka akan semakin kecil piutang usaha yang tertanam. Sementara untuk pembatasan kredit itu sendiri, apabila kredit semakin besar, maka piutang yang tertanam itu akan semakin rendah dan batasan kredit pula akan semakin kecil atas piutang yang tertanamnya. Dan terakhir, untuk kegiatan penagihan piutang dari pihak perusahaan sendiri itu bisa dilakukan secara pasif maupun aktif. Apabila penagihan piutang ini dilakukan secara aktif, maka akan memperkecil piutang usaha yang tertanam. Sebaliknya, apabila kebijakan penagihan piutang ini pasif, maka akan memperbesar piutang usaha yang tertanam di dalam perusahaan itu sendiri. Pada hakikatnya, kebijakan penjualan tidak tunai atau kredit ini bertujuan untuk dapat memaksimalkan sebuah keuntungan dengan resiko seminimal mungkin. Hal ini pun nantinya mampu menarik minat pelanggan sehingga mampu meningkatkan volume penjualan dan menjadi unggul. Tentunya, dalam manajemen piutang sendiri akan ada biaya-biaya yang muncul sehingga nantinya mempengaruhi piutang itu sendiri. Yang pertama ada biaya penghapusan piutang, yang kedua biaya pengumpulan piutang, biaya administrasi, dan biaya sumber dana. Untuk perputaran piutang itu sendiri ini dipengaruhi oleh beberapa hal. Yang pertama, karena adanya penjualan kredit bersih, adanya piutang rata-rata, dan adanya syarat pembayaran secara cicilan. Untuk konsep manajemen piutang dalam Islam itu sendiri, ini didasari oleh pendapat dari para ahli atau para ahli fikih. Menurut ahli fikih, utang atau piutang ini merupakan sebuah pinjaman yang terjadi antara dua pihak
Yang satu menyerahkan uangnya secara sukarela kepada pihak lain untuk dikembalikan lagi oleh pihak yang meminjam kepadanya berupa hal yang sama. Adapun dasar hukum piutang ini tertuang di dalam Quran Surat Al-Maidah ayat 2, dan tolong menolonglah kamu dalam mengerjakan kebajikan dan takwa, dan jangan tolong menolong dalam berbuatan dosa dan pelanggaran. Adapun macam-macam piutang dalam transaksi syariah ini, yang pertama pembiayaan murabahah. Akad ini berkaitan dengan jual beli barang, di mana penjual menyebutkan barangnya termasuk harga kepada pembeli yang kemudian mensyaratkan laba dalam jumlah tertentu. Di dalam murabahah ini terdapat rukun yang terdiri dari penjual, pembeli, objek jual beli, harga, dan ijab qabul. Yang kedua, ada pembiayaan salam. Akad ini berkaitan dengan jual beli di mana harga dibayar cash, tetapi barangnya diserahkan dalam jangka waktu yang ditentukan. Adapun rukun yang termasuk ke dalam pembiayaan salam ini termasuk pembeli, penjual, hasil produksi atau barang yang akan diserahkan, harga, dan ijab qabul. Biasanya, produk pembiayaan salam ini diutamakan untuk pembelian dan penjualan hasil produksi pertanian, peternakan, atau perkebunan. Yang ketiga, ada pembiayaan istisna. Akad penjualan jual beli ini dalam bentuk pembuatan barang tertentu berdasarkan kriteria dan persyaratan yang disepakati oleh kedua pihak. Yang keempat, ada pinjaman qard. Kegiatan penyaluran dana dalam bentuk pinjaman tanpa imbalan, di mana adanya bentuk kewajiban peminjam dalam mengembalikan hal tersebut dalam jangka waktu tertentu. Adapun ketentuan di dalam qard ini, yang pertama, pinjaman yang diberikan kepada nasabah ini harus urgent atau kepada nasabah yang amat sangat memerlukan. Yang kedua, nasabah wajib mengembalikan jumlah pokok yang diterima pada waktu yang telah disepakati oleh bersama. Yang ketiga, biaya administrasi dibebankan kepada nasabah. Dan yang terakhir, lembaga keuangan syariah dapat meminta jaminan pada nasabah bila mana dipandang perlu. Selanjutnya ada piutang pendapatan hasil bagi hasil, dan yang terakhir ada piutang pendapatan ijarah, di mana pemindahan hak guna atas suatu hal dalam jangka waktu tertentu melalui pembayaran sewa tanpa diikuti pemindahan barang itu sendiri. Mungkin cukup sekian yang bisa saya sampaikan. Mohon maaf bila ada materi yang kurang tersampaikan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.